Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Chandra Wibawa Sakti, dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Saya mulai bergabung di Universitas Airlangga sejak tanggal 1 November 2016. Salah satu tugas saya yang diberikan oleh Departemen Kimia adalah mengampu mata kuliah dasar-dasar kimia anorganik bersama dengan tim. Sesuai dengan rencana pembelajaran studi atau RPS, mata kuliah dasar-dasar reaksi kimia anorganik diberikan kepada mahasiswa program studi S1 Kimia semester 3. Mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah struktur senyawa anorganik. Adapun bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah setelah mahasiswa mengambil mata kuliah dasar-dasar reaksi anorganik adalah mahasiswa mampu untuk menguraikan prinsip-prinsip dasar reaksi anorganik, teori asam dan basa, reaksi redoks, dan sistem pelarut. Cakupan topik yang akan dibahas pada mata kuliah ini adalah 1. Prinsip dasar reaksi anorganik. Yang kedua adalah teori asam dan basa yang meliputi teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis, Laxflut, Usanovich, Drago-Wieland, teori asam basa HSAB. Lalu ada reaksi redoks dengan fokus pada perhitungan reaksi redoks dan kestabilan redoks. Terakhir yaitu adalah sistem pelarut yang mencakup tinjauan umum pelarut pada reaksi anorganik, pelarut air dan non-air, pelarut SO2, pelarut HF, pelarut H2SO4, dan juga pelarut protik dan aprotik. Dalam satu semester, perkuliahan dasar-dasar reaksi kimia anorganik dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi oleh dosen yang bersumber pada referensi yang telah disebutkan pada rencana pembelajaran semester. Antara lain, buku Inorganic Chemistry yang ditulis oleh Shriver dan Atkins, dan buku Inorganic Chemistry yang dikarang oleh Housecroft dan Sharp. Selain itu, saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menggunakan referensi atau sumber pembelajaran yang lain yang relevan dengan topik yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Perkuliahan juga dilaksanakan dengan pemberian tugas kepada mahasiswa untuk dikerjakan pada setiap pertemuan. Saya memberikan kesempatan aktif kepada para mahasiswa untuk berpartisipasi pada perkuliahan dengan menjawab soal yang saya berikan atau bertanya mengenai hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Untuk memastikan interaksi aktif dengan mahasiswa selama satu semester, saya juga membuat WhatsApp group yang beranggotakan saya, tim dosen, dan mahasiswa sebagai media interaksi dan diskusi dengan mahasiswa di luar kelas. Saya juga menggunakan platform e-learning yang telah disiapkan oleh Universitas Airlangga, yaitu Hebat, untuk mengunggah materi yang akan diberikan, memberikan kuis, serta pengumpulan tugas-tugas yang saya berikan kepada mahasiswa. Kegiatan asesmen atau penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa meliputi 4 kriteria, yaitu 1 tugas dengan bobot 10%, soft skill dengan bobot 20%, UTS dan UAS masing-masing dengan bobot 35%. Kriteria tersebut sebelumnya sudah saya sepakati dengan mahasiswa pada awal perkuliahan, sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti mata kuliah dasar-dasar reaksi anorganik. Berikutnya, saya berikan cuplikan perkuliahan dasar-dasar reaksi anorganik yang membahas mengenai teori asam dan basa, khususnya teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan pada siang hari ini adalah untuk mata kuliah dasar-dasar reaksi anorganik. Kode mata kuliah KII 212, dosennya adalah saya sendiri, Satya Chandra Wibawa Sakti. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa topik seperti yang sudah saya jelaskan melalui RPS pada pertemuan yang pertama, yaitu pada pertemuan hari ini adalah kita akan membahas mengenai beberapa model atau teori asam basa, terutama 3 teori yang paling dasar, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Nanti untuk pertemuan berikutnya, materi-materi apa yang akan disampaikan bisa mengacu pada RPS ini ya, bisa dilihat nanti
urutan-urutan topiknya, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama. Baik, kita mulai. Untuk asam basa itu merupakan konsep yang paling fundamental ya, terutama untuk reaksi-reaksi anorganik. Tentu sudah dikenalkan dulu ketika SMA, asam basa itu apa, model asam basa apa, definisi asam basa menurut berbagai ilmuwan itu seperti apa, begitu sudah dijelaskan, maka kita akan refresh lagi, karena ini menjadi dasar untuk reaksi-reaksi yang akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Ada beberapa bahasan penting. Yang pertama itu adalah satu, teori asam basa Arrhenius. Seperti apa definisinya asam basa begitu. Lalu asam basa menurut Bronsted-Lowry, bedanya di mana sih antara teori asam basa Bronsted-Lowry dengan teori asam basa Arrhenius? Lalu apalagi dengan teori basa Lewis, ini di mana lagi bedanya? Kenapa ada tiga? Secara substansi apa yang membedakan gitu. Lalu nanti kita akan bahas juga mengenai beberapa contoh reaksinya ya. Tentu masih ingat ya dengan teori-teori asam basa ini, nggak lupa kan? Atau ada yang Ingat, Pak. masih ingat? Ada teori Arrhenius, Bronsted dan Lowry dan Lewis. Gitu ya. Arrhenius adalah peneliti dari Swedia, Bronsted dari Denmark, Lowry Inggris, dan Lewis dari Amerika gitu. Ada yang masih ingat nggak kalau asam basa, asam menurut Arrhenius itu definisinya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Boleh, Alaina. Kalau seingat saya, untuk teori Arrhenius itu untuk asamnya itu suatu zat kalau semisal dia dilarutkan di dalam air itu menghasilkan ion-ion H+. Dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion H+. Bagaimana dengan basanya, Mbak? Itu tadi kan asamnya. Basanya? Kalau basanya juga sama, ya juga sama kurang lebih dilarutkan dalam air, tapi bedanya dia menghasilkan ion OH-. Menghasilkan iohamin, gitu ya. Alhamdulillah nih masih ingat itu. Ya betul. Jadi untuk teori Arrhenius itu kata kuncinya ada dua, yaitu media air. Yang kedua, spesies yang dihasilkan. Kalau asam itu di dalam media air, dia akan menghasilkan spesies H+. Jadi akan meningkatkan konsentrasi H+ di dalam larutan. Sedangkan basa itu adalah suatu zat atau suatu senyawa dikatakan basa menurut teorinya Arrhenius, itu jika dia dimasukkan ke dalam air, maka dia akan melepaskan OH-. Jadi kesamaan asam dan basa teori Arrhenius itu adalah sama-sama di dalam media air. Tapi yang satu menghasilkan H+, yang satu menghasilkan OH-, gitu ya. Nah, itu contohnya seperti ini, misal untuk asam ada HCl, di dalam air akan menghasilkan H+ dan Cl-. NaOH di dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Nah, reaksi antara asam dan basa ini, jika bertemu antara asam dan basa, maka reaksinya kita sebut sebagai reaksi netralisasi. Mengapa? Karena yang dihasilkan adalah molekul air dan garam ya tentu saja. Nah, kalau kita pengen menuliskan secara lengkap seperti yang di bawah ya, yaitu ion hidronium bereaksi dengan hidroksida akan menghasilkan 2 molekul air. Jadi ini sangat teori asam basa yang paling sederhana, tetapi karena kesederhanaan dan terlalu spesifik, media air ini menjadi kelemahannya. Mengapa? Karena kita tahu banyak sekali reaksi-reaksi kimia itu tidak hanya berlangsung di dalam air, bisa juga berlangsung dalam pelarut organik. Misalnya apa? Bensen, ya enggak? Ada pelarut lain organik yang diketahui apa? Aston, ya kan? Ada golongan alkohol dan yang lain-lain. Nah, terus kalau reaksinya di itu apa? Jadi tidak bisa asam dan basa, Pak. Nah, ini menjadi kelemahan Arrhenius sehingga muncul teori baru yaitu teorinya siapa? Bronsted-Lowry, Pak. Bronsted-Lowry. Nah, Bronsted-Lowry didasarkan pada transfer proton. Ya, jadi transfer proton. Ada yang mendonorkan proton, ada yang menerima proton. Jadi nggak ada ngomongin medianya apa. Jadi medianya mau air, medianya mau pelarut organik, bebas. Yang penting terjadi mekanisme donor dan akseptor atau mekanisme transfer proton.
Yang mendonorkan itu disebut sebagai asam, sedangkan yang menerima atau kita sebut akseptor itu adalah sebagai basa. Nah, menurut Bronsted-Lowry itu ada satu yang hal yang baru dibandingkan teori Arrhenius. Kalau asam ketemu basa itu hasilnya adalah basa dan asam lain, bukan air. Kalau tadi kan reaksi netralisasi Arrhenius hasilnya kan air ya. Nah, kalau untuk teori Bronsted-Lowry hasilnya adalah asam atau basa yang lain. Nah, pasangan asam basa yang lain ini kita sebut sebagai pasangan asam basa konjugat. Jadi misalnya adalah asam astat misalnya CH3COOH dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan basa konjugatnya berupa CH3COO-. Sedangkan basa amonia NH3 di dalam itu memiliki asam konjugat berupa NH4+. Bisa diamati nggak antara asam dan basa ini ada yang berbeda atau ada yang yang tampak berbeda gitu? Ada selisih? Ada selisih hanya, Pak. Ya, selisih hanya. Jadi antara asam dan basa itu adalah selisih H. Mengapa ada selisih H? Karena ada transfer proton, transfer H+ sesuai dengan yang dijelaskan oleh siapa? Oleh Bronsted-Lowry. Nah, tapi ternyata batasannya kalau asam adalah asam, basa adalah basa, tidak setegas itu. Jadi tergantung reaksinya. Kadang beberapa jenis asam itu juga dapat menjadi basa untuk reaksi yang lain. Nah, suatu spesies yang mau dia bisa bertindak sebagai asam, tapi di reaksi lain dia juga bisa bertindak sebagai basa, itu kita sebut spesiesnya spesies apa? Amfoter. Amfoter. Jadi senyawa-senyawa amfoter adalah senyawa-senyawa yang bisa bertindak asam atau basa tergantung dia bereaksi dengan siapa. Kalau dia bereaksi dengan asam, maka dia akan bertindak sebagai basanya. Kalau dia bereaksi dengan basa, maka dia akan bertindak sebagai asamnya. Contoh sekarang, ada pasangan asam basa konjugat, kita cek lagi. Kalau HCl tuh basa konjugatnya kira-kira apa? Selisih 1 proton kan? Jadi kira-kira apa basa konjugatnya? Cl-. Cl-. Kalau basa konjugat berupa air, itu asamnya apa tuh? Kira-kira asamnya? H3O+. H3O+, atau yang disebut sebagai ion hidronium. Ion hidronium. H3PO4 sekarang, basa konjugatnya apa kira-kira? H2PO4-. H2PO4 gitu ya. Jadi ada yang menjawab tapi nggak dihidupkan, tapi kelihatan. Wah, ini paham nih. Kalau HF, basa konjugatnya apa? F-. F-, ya, tinggal diambil 1H+ karena H+-nya ditransfer kan. Kalau HS- yaitu H2S, bagaimana dengan ion amonium? Basa konjugatnya apa? NH3. NH3. OH-, asalnya apa? H2O. H2O. Nah, kalau terakhir nih, HS- sebagai asam, maka basa konjugatnya adalah S2-. S2-. Coba dilihat, di sini di baris paling bawah HS itu sebagai asam, tetapi di baris nomor 4 dari bawah dia sebagai basa. Jadi dia bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa. Namanya senyawa apa tadi? Amfoter. Amfoter. Oke, jadi selisih antara asam dan basa konjugat itu selisihnya hanya 1H+. Jadi kalau asam dikurangi atau mendonorkan H+, akan menghasilkan basa konjugat. Basa konjugat direaksikan dengan H+, akan kembali menjadi asamnya. Setelah teori Bronsted-Lowry, teori asam apa lagi? Yang ketiga? Lewis, Pak. Lewis. Lewis ini lebih general lagi. Mengapa? Karena tidak ada membahas mengenai transfer spesies. Kalau tadi kan ada transfer spesies berupa proton ya, ada yang memberikan, ada yang menerima, begitu. Tetapi kalau untuk teori Lewis, itu suatu zat diklasifikasikan sebagai asam, itu jika dia menerima pasangan elektron. Jadi dia sebagai akseptor. Ya, jadi dia menerima pasangan elektron dari spesies lain.
maka dia bertindak atau diklasifikasikan sebagai asam Lewis. Sedangkan basa sebaliknya, basa yaitu adalah spesies yang mendonorkan pasangan elektron. Jadi misal di sini ada suatu asam A ditambah dengan basa B. Basa B di sini ada 2 titik, itu yang menandakan pasangan elektron yang dimiliki oleh B. Maka pasangan elektron itu kemudian diberikan A. Ingat nggak? Kalau ada suatu senyawa atau suatu spesies bereaksi dengan spesies lain, ikatannya didasarkan pada penggunaan pasangan elektron secara bersama dari salah satu pihak. Itu senyawanya namanya senyawa apa? Ada yang masih ingat? Senyawa kompleks. Ya, senyawa kompleks atau kita bisa bilang nama lainnya adalah senyawa koordinasi karena ikatannya merupakan ikatan kovalen koordinasi di mana ikatan kovalen yang pasangan elektronnya berasal dari salah satu pihak saja. Jadi pembentukan ikatan kovalen itu juga pada dasarnya adalah reaksi asam basa Lewis. Nah, Lewis ini lebih general. Kalau Arrhenius itu sangat spesifik, ya, menghasilkan H+ atau OH- dalam media air. Kalau yang Bronsted-Lowry agak lebih luas, tidak ngomongin media apa, tetapi ada transfer proton. Nah, Lewis lebih luas lagi, ya, tidak membahas media, tidak membahas transfer spesies, tetapi adalah aseptor atau donor pasangan elektron. Jadi dari Arrhenius, Bronsted-Lowry ke Lewis itu teori asamnya berkembang menjadi arah yang lebih general atau lebih umum. Nah, salah satu fenomena yang bisa dijelaskan dengan teori asam basa Lewis antara lain adalah misalnya digunakan menjadi dasar pembuatan absorben. Masih ingat ya, absorben atau absorpsi, bahan yang membuat digunakan untuk proses absorpsi. Nah, di sini bisa mendesain suatu absorben di mana dia mengandung ligan yang mengandung pasangan elektron bebas, dapat digunakan untuk membersihkan air dari cemaran ion timbal 2 atau Pb2. Dasarnya apa? Yaitu dasarnya pada reaksi asam basa Lewis. Kira-kira kalau seperti ini yang bertindak sebagai asamnya itu adalah ion timbalnya atau material absorbennya yang sebagai asam. Asam tadi apa? Aseptor. Nah, kalau aseptor begitu yang bertindak sebagai akseptor ini ion Pb-nya atau materialnya yang menerima elektron yang mana? Pb. Jadi Pb di sini adalah asam, dia ditangkap oleh material absorben yang sifatnya basa Lewis sehingga bisa berikatan, ditarik, ion Pb-nya bisa dibersihkan dari dalam air, airnya jadi bersih. Nah, ini salah satu aplikasi atau penggunaan yang fenomena yang dapat dijelaskan dengan teori asam basa Lewis. Ini saya berikan contohnya supaya nggak membayangkan, oh kalau asam basa itu berarti yang di lab dicampurkan. Tidak, ternyata fenomena tersebut dapat kita gunakan untuk menjelaskan beberapa model atau fenomena yang lain juga. Nah, jenis-jenis reaksi asam basa Lewis ini kalau kita klasifikasikan berdasarkan jenis reaksinya itu secara umum ada 3. Yang pertama itu adalah reaksi pembentukan kompleks koordinasi. Tadi contohnya yang slide sebelumnya. Yang ini juga merupakan contoh pembentukan kompleks koordinasi. Seperti misalnya kita melarutkan ion logam Cu, garam Cu ke dalam air. Kemudian dia membentuk kompleks dengan molekul air, ya kan? Jadi Cu dikelilingi oleh beberapa molekul air tersolvasi, istilah kita itu juga merupakan suatu reaksi asam basa Lewis terutama yaitu pada pembentukan kompleks koordinasi. Lalu yang kedua ada yang namanya reaksi pertukaran. Reaksi pertukaran itu artinya jika ada suatu spesies hasil reaksi asam basa yang kita sebut sebagai Ba, ini suatu molekul hasil reaksi asam basa. Kemudian datang basa lain, yaitu B aksen. Maka B aksen ini akan menggantikan posisinya si B. Sepanjang B aksen ini memiliki kekuatan kebasaan yang lebih tinggi. Jadi kalau ada basa lain yang lebih kuat, maka B pada molekul Ba ini akan digantikan oleh B aksen. Tapi kalau B aksennya itu lebih lemah, maka nggak dapat menggantikan. Jadi syaratnya dia adalah kebasaannya harus lebih tinggi dibandingkan spesies B. Ini reaksinya disebut sebagai reaksi pertukaran.
Ada lagi yang lebih, contoh yang lebih menarik yaitu reaksi metatesis. Kalau ini bukan lagi digantikan, tetapi saling ditukarkan pasangannya. Misal, ada senyawa A, B, dan senyawa A aksen, B aksen. Itu dua senyawa yang berbeda. Dua-duanya merupakan hasil reaksi asam basa. Kemudian ditemukan, direaksikan, maka terjadi penataan ulang, yaitu ditukar. A yang semula berikatan dengan B menjadi berikatan dengan B aksen. Di sini ada B yang semula berikatan dengan A, kemudian akan berikatan dengan A aksen. Jadi ditukerin, ya, ditukerin berdasarkan kekuatan kebasaan dan kekuatan keasaman. Nanti bisa dicari tuh contoh-contoh yang lain. Oke, kita tadi sudah ngomongin reaksi pertukaran, syaratnya adalah harus lebih basa. Nah, sebenarnya asam basa begitu tuh keasaman terutama itu parameternya apa sih gitu. Kira-kira dari senyawa asam di sini, HClO4, H2S, H3PO4, H2SO4, HCN, H3O4, yang paling asam kira-kira yang mana? HClO4. HClO4, bukan H3PO4, H3PO4 hanya ada 3 loh. Kalau hanya 3, wah banyak hanya, kemudian maka dia akan lebih asam, gitu. Ragu-ragu, kita cek. Ya, keasaman itu didasarkan pada yang disebut sebagai tetapan disosiasi asam. Jadi suatu asam dikatakan asam kuat itu kalau tetapan disosiasi asamnya tinggi. Semakin tinggi itu artinya semakin kuat. Kalau asam kuat itu tetapan disosiasi asamnya lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 itu asam lemah. Nah, kita lihat ternyata benar HClO4 itu Ka-nya 10 pangkat 20. Coba bandingkan dengan H3PO4. Hanya 7,5 kali 10 pangkat min 3, jauh sekali perbedaannya. Nah, dari sini kita bisa bilang meskipun HClO4 ini hanya cuma 1, tetapi dia jauh lebih kuat dibandingkan H3PO4. Meskipun H3PO4 itu memiliki 3 atom H. Kira-kira dia bisa menyumbang 3 ion H+. Tidak seperti itu. Ternyata kekuatan asam tidak ditentukan dari jumlahnya, tetapi dari tetapan asam yang dimiliki. Nah, biasanya untuk senyawa asam poliprotik secara umum itu kan namanya poliprotik. Jadi dia bisa memberikan H+ itu lebih dari 1 poli kan. Nah, biasanya ada tetapannya itu tetapan 1, tetapan kedua, tetapan ketiga, tergantung jumlah H+-nya. Karena H3PO4 itu hanya ada berapa? Ada 3, maka tetapan disosiasi ada tetapan disosiasi pertama, kedua, ketiga. Nah, kecenderungannya itu adalah tetapan disosiasi yang pertama itu lebih besar dibandingkan yang kedua, dibandingkan yang ketiga. Artinya apa? Pelepasan H+ yang pertama kali itu relatif lebih mudah dibandingkan pelepasan H+ yang kedua, dibandingkan H+ yang berikutnya. Jadi semakin lama itu semakin susah dia untuk memberikan H+-nya. Kalau HClO4 enggak, dia punya 1, begitu dimasukkan ke dalam air, direaksikan dengan air, maka H+-nya itu langsung keseluruhannya dilepaskan ke dalam air, sehingga konsentrasi H+ dalam air meningkat. Nah, kita sebenarnya bisa memprediksi kalau untuk asam, ada strukturnya ada XOH, di mana X itu adalah atom elektron yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi, maka dia akan menarik densitas elektron itu menuju ke dirinya, ya, sehingga ikatan antara O dan H itu menjadi lemah. Kalau menjadi lemah artinya apa? Gampang putus. Kalau gampang putus berarti gampang didonorkan. Kalau gampang didonorkan berarti dia semakin asam atau semakin basa. Kalau gampang mendonorkan H+. Semakin asam. Jadi artinya apa? Kalau ada suatu senyawa asam dengan rumus struktur seperti itu, di mana X adalah suatu unsur yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi, maka keasamannya akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kalau X ini elektropositif, maka dia akan mendorong pasangan elektron atau densitas elektron untuk menjauhi dirinya. Kalau seperti itu bagaimana? Justru dia yang gampang lepas hingga menghasilkan OH minus, sehingga kebasaannya malah
meningkat. Jadi kita sebenarnya bisa memprediksi nih, ini kira-kira mana yang asam, mana yang basa, urutannya seperti apa, hanya dengan melihat unsur atau struktur asam tersebut. Paham ya? Nah, sekarang kita coba, kalau misalnya ada soal seperti ini, untuk satu deret asam, ada HASO3, HNO3, dan HPO3. Ya enggak? Itu urutan keasamannya seperti apa? Dari yang paling kuat ke yang paling lemah. Apa yang harus dilihat? Yaitu unsur yang berbeda, ya enggak? Ada AS, N, dan P. Kira-kira seperti apa? Ada yang pengen jawab? Mungkin yang atas itu yang paling kuat yang N, Pak. Karena kalau di tabel periodik kan N paling atas, terus itu berarti ke elektronegatifnya lebih. Ya, betul. Kan keelektronegativitasan paling tinggi dimiliki oleh unsur F. F itu ada di mana? Ada di kanan atas. Jadi semakin ke atas tuh elektronegativitasnya semakin tinggi. Begitu kan? Dalam satu golongan itu kan keelektronegativitasan dari atas ke bawah kan menurun. Sehingga N yang paling kuat. Berikutnya apa? P. Berikutnya apa? S. Kalau begitu urutannya adalah HNO3 lebih kuat dibandingkan HPO3, lebih kuat dibandingkan HASO3. Ya enggak? Kalau berikutnya, ini kelihatannya agak sama ya. Ini yang awal itu adalah I, CI3. Kalau yang ini CCl, bukan CI, tapi CL yang kedua. Ya, urutannya bagaimana? Mirip kan? Keelektronegativitasan yang paling tinggi adalah CL, maka CL sehingga CL BRI sehingga urutannya menjadi CCl, kemudian CBr, baru CI3 karena keelektronegatifitasannya semakin turun. Oke, pertemuan materi untuk hari ini sampai di sini. Ada yang pengen ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Mbak Larasati. Terkait pertemuan selanjutnya, apakah melanjutkan teori asam basa yang lain atau bagaimana nih, Pak? Iya, sebenarnya seperti yang saya sudah ceritakan tadi ya, sudah saya infokan tadi, nanti kita kembali merujuk ke RPS saja gitu ya. Jadi dari 7 asam basa itu kan kita sudah membahas 3 yang pertama ya, Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kalau begitu nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas teori asam basa mulai dari Laxfeld, Tusanovic, Dragowilen, yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai teori asam basa lunak keras atau HSAB, Hard, Soft, Acid, and Base. Begitu, Mbak Larasati. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya untuk kuliah hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.